Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuroto Aini, NIM 20102110119. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelaksanaan pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Tugas dari mata kuliah Pancasila. Yang pertama ialah masa Orde Lama. Pelaksanaan sistem pemerintahan masa ini melalui 4 periode, yaitu 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 mengenai A. Bentuk negara kesatuan, B. Bentuk pemerintahan republik, C. Sistem pemerintah presidensial, D. Pemegang kekuasaan eksekutif presiden, E. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu periode 27 Desember sampai 15 Agustus 1950 mengenai A. Bentuk negara, serikat atau federal, B. Bentuk pemerintahan republik, C. Sistem pemerintah kuasi parlementer, D. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Perdana Menteri, E. Pemegang kekuasaan legislatif adalah Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP dan Presiden. F. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar RIS. Terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 45 antara lain. Yang pertama adalah berubah fungsi KNIP dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBNH yang merupakan wewenang MPR. Yang kedua yaitu terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Yang ketiga yaitu pada tahun 1945 sampai 1950 terjadi perubahan sistem pemerintahan dan presidensil menjadi parlemen, di mana dalam sistem pemerintahan presidensil, presiden memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai badan eksekutif dan merangkap sekaligus sebagai badan legislatif. Yang ketiga yaitu periode 15 Agustus sampai 5 Juli 1959 mengenai A. Bentuk negara kesatuan, B. Bentuk pemerintahan republik, C. Sistem pemerintahan parlementer, D. Pemegang kekuasaan eksekutif Perdana Menteri, E. Pemegang kekuasaan legislatif Dewan Konstituante, F. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1950. Sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer, kabinet dengan demokrasi liberal. Ciri-ciri demokrasi liberal adalah presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. Presiden berhak membubarkan DPR. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Era 1950 sampai 1959 ialah era di mana Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, di mana periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dewan Konstituante diserahi tugas membuat Undang-Undang Dasar Sementara yang baru sesuai amanat Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun, sampai tahun 1959, badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante. Yang keempat yaitu periode 5 Juli 1959 sampai 22 Februari 1966 mengenai A. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintah republik, sistem pemerintah presidensil, sistem kekuasaan eksekutif presiden, pemegang kekuasaan legislatif MPRS, konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah Indonesia adalah di mana sistem demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yaitu presiden. Presiden pada saat itu adalah Presiden Soekarno. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.
Yang kedua yaitu masa Orde Baru tahun 1965 sampai dengan 1998. Orde Baru lahir dengan diawali berhasilnya penumpasan terhadap G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober 1965. Orde Baru sendiri adalah suatu tatanan kehidupan yang mempunyai sikap mental positif untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik dalam material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pembangunan di segala bidang kehidupan, Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru ingin mengadakan koreksi total terhadap sistem pemerintahan Orde Lama. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk ke era pemerintahan Soeharto. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan beliau kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, dan 1993 sampai 1998. Di dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan pokok-pokok sistem pemerintahan negara Republik Indonesia pada Orde Baru antara lain sebagai berikut. A. Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ini mengandung arti bahwa negara, termasuk di dalam pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain, dalam melaksanakan tugasnya atau tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. B. Sistem pemerintahan presidensil. Sistem pemerintahan Orde Baru adalah presidensil karena kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintah dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. C. Sistem konstitusional. Pemerintah atas dasar konstitusi, hukum dasar. Sistem ini memberikan ketegasan cara pengendalian pemerintahan negara yang dibatasi oleh ketentuan konstitusi. Dengan sendirinya, juga ketentuan dalam hukum yang merupakan produk konstitusional seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Yang D yaitu kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan yang bernama MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Tugas majelis adalah 1. Menetapkan undang-undang dasar, 2. Menetapkan garis-garis besar hukum negara, 3. Mengangkat presiden dan wakil presiden. Selanjutnya E yaitu presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi menurut Undang-Undang Dasar. F. Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR. Kedudukan presiden dengan DPR adalah sejajar. Dalam hal pembentukan undang-undang dan menetapkan APBN, presiden baru mendapat persetujuan DPR. G. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab terhadap DPR. H. Kekuasaan kepala negara tak terbatas. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, bukan berarti ia diktator atau tak terbatas. Presiden selain harus bertanggung jawab kepada MPR, juga harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR, karena DPR berhak mengadakan pengawasan terhadap presiden. DPR adalah anggota MPR. DPR juga mempunyai wewenang mengajukan usul kepada MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden apabila dianggap sungguh-sungguh melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Yang I yaitu sistem kepartaian. Sistem kepartaian menggunakan sistem multipartai, tetapi hanya ada 3 partai yaitu Golkar, PDI, dan PPP. Secara faktual, hanya ada 1 partai yang memegang kendali yaitu Partai Golkar di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Poin C adalah reformasi. Munculnya era reformasi ini menyusul jatuhnya pemerintah Orde Baru pada tahun 1998. Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin
besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu keseluruhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas, hampir seluruh Indonesia di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri. Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Tentang sistem pemerintahan negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam pasal-pasal sebagai berikut. Negara Indonesia adalah negara hukum. 2. Sistem konstitusional. Sistem konstitusional adalah pada era reformasi sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan check and balance. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap negara dan menempatkan berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang berhak dibangun adalah sistem check and balance, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh Undang-Undang Dasar. Tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang terendah. Semuanya sama, diatur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing. Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan. Sistem ini tetap dalam frame sistem pemerintahan presidensial. Bahkan mempertegas sistem presidensial itu yaitu presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetapi bertanggung jawab kepada rakyat dan senantiasa dalam pengawasan DPR. Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang jenisnya telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. DPR dapat mengusulkan untuk menghentikan presiden sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Yang kelima yaitu kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri negara ialah pembantu presiden dan menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang kedelapan, kekuasaan kepala negara tak terbatas. Dan yang terakhir adalah sistem kepartaian menggunakan sistem multipartai. Cukup sekian presentasi dari tugas mata kuliah Pancasila. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.